Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Wahyuni Irma, NIM 1914070033. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mulyasari, SPD, MSI. Review materi ke-7. Instrumen penelitian online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Di sini saya ada dua contoh. Yang pertama, kuesioner atau angket, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang terdiri dari berbagai pertanyaan yang diberikan pada responden. Dan sebelum membuat angket, perlu adanya kisi-kisi angket yang menyesuaikan tentang yang mau diambil datanya. Lalu yang kedua, wawancara. Ini biasa dilakukan secara lisan dengan tatap muka. Sebelum melakukan wawancara, kita sebagai peneliti perlu menentukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dilemparkan pada narasumber, yang mana pertanyaan tersebut harus berdasarkan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Instrumen online untuk penelitian R&D ada berupa uji coba model. Nah, dalam kegiatan ini, uji coba model peneliti harus menyiapkan beberapa instrumen untuk mengevaluasi proses dan hasil eksperimen yang dilakukan. Dalam evaluasi proses, peneliti dapat menggunakan angket atau kuantitatif jika peneliti bermaksud menggali lebih dalam tentang informasi dalam evaluasi proses. Maka peneliti dapat juga melakukan dengan wawancara dan observasi partisipan. Ada juga dengan penelitian pendahuluan. Pada studi ini, instrumen yang dapat digunakan yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Lalu yang ketiga, pengembangan model konseptual. Dalam mengembangkan konseptual, peneliti mesti melalui beberapa tahap seperti pengembangan model, validasi model. Instrumen yang dapat digunakan yaitu seperti angket atau daftar pertanyaan dalam kegiatan focus group discussion (FGD) dan wawancara. Selanjutnya, instrumen online untuk penelitian eksperimen. Yang pertama, instrumen penilaian kognitif. Nah, penelitian yang digunakan adalah soal penguasaan konsep siswa terhadap konsep. Nah, instrumen penelitiannya seperti dapat menggunakan tes yang disusun dalam berbentuk tugas yang telah dilakukan. Adapun yang dapat digunakan untuk mengungkap variabel kognitif yaitu kemampuan numerik, kemampuan verbal, spasial, memori, prestasi belajar, dan sebagainya. Lalu yang kedua, instrumen penilaian afektif. Ini lembar penilaian sikap untuk mengetahui perilaku siswa pada belajar mengajar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya, teknik observasi yang pertama ada observasi langsung dan yang kedua observasi tidak langsung. Lalu yang kedua, teknik pengukuran. Yang pertama, dengan tes, yaitu stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dijadikan dasar penetapan skor angka. Lalu yang kedua, daftar inventori kepribadian, di mana subjek diberi pertanyaan yang menggambarkan pola tingkah laku berbentuk pertanyaan yang nanti akan diceklis atau ditandai oleh subjek. Hal ini bertujuan guna mendapatkan ukuran pribadi objek. Lalu yang ketiga, teknik proyektif, meminta seseorang memberikan respon pada suatu stimulus yang bermakna ganda atau tak tersusun. Lalu yang keempat, skala, yang seperangkat nilai angka yang ditetapkan pada subjek, objek tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat. Lalu yang ketiga ada namanya teknik sosiometris. Ini biasa dipakai untuk mempelajari kelompok-kelompok kecil. Dan yang keempat, teknik dokumenter. Teknik dokumenter ini bisa melalui peninggalan tertulis seperti arsip. Ini merupakan alat pengumpulan data utama pada penilaian kualitatif karena membuktikan hipotesis secara logis dan rasional melalui pendapat dan teori. Lalu yang terakhir, teknik komunikasi, yaitu yang pertama teknik komunikasi secara langsung atau interview atau wawancara. Lalu yang kedua, teknik komunikasi tidak langsung seperti angket atau kuesioner. Teknik pengolahan data secara statistik deskriptif.
Teknik pengolahan data secara statistik deskriptif ini merupakan analisis dispersi atau standar, deviasi, minimum, maksimum, atau distribusi, dan mean, sum, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari contoh yang telah dilampirkan. Teknik pengolahan data secara statistik inferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Yang pertama, statistik inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Uji T dan uji F ini yang pertama yaitu menentukan hipotesis, kedua menentukan derajat kepercayaan 10%, ketiga menentukan signifikansi, yang keempat membuat kesimpulan. Lalu uji R, yaitu koefisien determinan menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Prosedur penelitian, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang mana peneliti mempersiapkan instrumen penelitian yang sudah disusun. Yang kedua tahap pelaksanaan, melakukan eksekusi terhadap instrumen penelitian yang sudah dibuat. Dan yang ketiga tahap menganalisis, melakukan analisis terhadap hasil instrumen penelitian. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian merupakan serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan lengkap yang memberikan keterangan waktu di dalamnya. Contohnya dapat dilihat dari yang telah saya lampirkan. Sekian dari saya. Semoga dapat membantu bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang tidak luput dari dosa.